Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Posesif, balik lagi bareng kita di Posesif, podcast seru seputar IPA. Sama aku Holis dan aku Nur. Oke Kak Holis, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Kak Nur gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Gak lupa juga nih sama Sobat Posesif. Gimana nih kabarnya Sobat Posesif? Semoga selalu sehat lah ya dan bahagia dimanapun kalian berada. Jadi Kak Nur, kali ini nih kita mau bahas apa sih? Iya Kak, jadi kita kali ini mau bahas mengenai seputar IPA dengan tema yang kita angkat yaitu kenapa sih harus praktikum? Wah, pastinya seru nih Kak. Iya dong Kak, pastinya seru banget. Pokoknya yang nggak dengerin podcast kita nyesel deh Kak. Rugi kayaknya ya Kak ya. Ya udah, kita lanjut deh Kak, biar Sobat Posesif tahu nih apa aja sih yang bakal kita bahas. Iya Kak Alis, kita juga sekarang udah terhubung nih sama narasumber kita. Wah, siapa tuh Kak? Ada dong Kak, jadi narasumber kita kali ini adalah seorang guru IPA yang tentunya sudah expert di bidang IPA. Oke, ya udah, mari kita sambut narasumber kita. Oke. Kita mau sapa dulu nih. Ibu, silakan Ibu perkenalkan diri dengan Ibu siapa di sana. Oh ya, perkenalkan diri. Nama saya sendiri itu Hairunisa. Kebetulan udah ngajar di SMPN 1 Tirtayasa. Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kalian sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat juga Ibu. Berarti Ibu nih udah ngajar berapa lama nih Bu di IPA ini? Ngajarnya udah hampir 2 tahun karena dari setelah lulus itu nggak lama 1 bulan ngajar di SMP Negeri Bekasi. Langsung ya Kak, langsung ngajar Ibu. Jadi gimana nih Bu, selama 2 tahun Ibu ngajar di sekolah yang sekarang tuh apa aja sih Bu pengalaman yang udah Ibu dapetin? Pengalamannya ini menjurus ke ngajar IPA atau keseluruhan? Ngajar IPA sih baru. Ngajar IPA ya. Waktu mulai ngajar itu tahun 2022. Kebetulan waktu tahun itu mungkin percobaan sudah tahun dimana percobaan kurikulum merdeka ya. Kalian tahu kurikulum merdeka ya, sering pernah dengar pastinya. Iya. Ya jadi dimana waktu kuliah itu bikin RPP silabus segala itu kita mengacunya di kurikulum 2013 belajarnya ya. Tapi ketika ngajar dituntut untuk menerapkan kurikulum merdeka gitu. Ini kan sangat kaget lah gitu ya gimana. Jadi mungkin kurikulum merdeka ini lebih belajar lagi gitu setelah lulus ini secara amatir, entah itu lewat channel YouTube atau dari guru-guru senior gitu, atau enggak dari banyak kan webinar kurikulum merdeka gitu ya. Nah, tuntutannya di IPA itu sebenarnya kurikulum merdeka ini sangat bagus. Tuntutan dari kurikulum merdeka di pelajaran IPA ini. Cuman yang saya lihat kurangnya sarana prasarana di hampir semua sekolah ya, bukan sekolah yang saya ajar aja, untuk memenuhi kegiatan penunjang pembelajaran IPA ini. Dimana kurikulum merdeka itu lebih ke proyek ya, hasil belajarnya seperti membuat daur ulang apa atau apa gitu, sedangkan mungkin bukan dari pihak sekolahnya, itu tuh karena dari dinasnya juga nggak mendukung, jadi hanya menyuarakan kurikulum merdeka tapi tidak memfasilitasi gitu tuh. Paham sampai sini ya? Ya. Tapi itu jadinya kita nih lebih belajar lagi dan menerapkan seadanya dengan peralatan seadanya gitu ke peserta didik ini. Tapi alhamdulillah tetap berjalan dan ada beberapa ya peserta didik yang menerapkan kurikulum merdeka, kayak misalkan bikin rekayasa misalkan sel hewan gitu, nggak bikin video tapi bikin karikatur miniaturnya gitu ya. Lebih menantang gitu dengan kurikulum baru ini. Ketika lulus dihadapkan kurikulum baru, belajar lagi langsung nerapin, dan ya jadi kayak belajar otodidak gitu.
otodidak ya, kayak dari yang sebelumnya kuliah Iya, belum. belum merdeka. Iya. 2013 sekarang jadinya kurikulum merdeka ya. Merdeka, iya. Ya Kak, sebelumnya kita Ada lagi? belum berlanjut ya, jadi kali ini tuh kita mau ngebahas mengenai hal seputar IPA dengan tema praktikum di laboratorium IPA. Oh ya, kita juga ada sebutan nih Kak buat teman-teman Di rumah ya. sesi dan Iya. Apa? Oh iya, jadi posesif itu podcast seru seputar IPA, Kak. Iya, Jadi kita iya singkatannya. Iya, jadi kita di sini namanya itu posesif. Podcast seru seputar IPA. Iya. Tadi kan Kakak udah ngejelasin pengalamannya setelah mengajar selama 2 tahun. Nah, kita mau sedikit bertanya lagi. Tentunya kan selama 2 tahun ini nggak selalu mulus ya Kak dalam mengajar ini. Pasti ada beberapa kendala atau Tantangan ya. apapun ya Kak. Iya. Mau tahu nih Kak, biasanya masalah belajar siswa IPA itu apa sih Kak gitu yang sering terjadi gitu? Yang sering terjadi Ya. sebenarnya izin menjawab ya. Iya. Selama ini saya lihat dari peserta didik itu sebenarnya mereka itu lebih reverse ke praktikum dalam IPA itu, jadi lebih excited belajar dengan praktik gitu. Ya, tapi masalahnya satu yang tadi aku sebutin ya, karena kurangnya kualitas ya, sehingga kita kayak misalkan praktikum pencemaran air, seharusnya kan di situ ada gelas kaca atau peralatan lab seadanya, tapi kita pakai aqua bekas gitu loh. Ngerti nggak maksud kayak gitu kan? Iya, ngerti. Jadi pakai peralatan seadanya. Tapi dengan menggunakan peralatan seadanya itu juga tadi kayak lebih cepat menangkap materi gitu kalau lewat praktikum dibanding teori aja ya Teh. dibanding dengan menjelaskan Materinya aja. teori ceramah, iya itu mereka lebih sulit. Berarti Tapi ya. Gimana Kak? lanjut dulu ya. Iya, boleh. Kan kita nggak mungkin ya praktik terus gitu, kayak Teteh juga nggak mungkin menerapkan praktik setiap hari karena ya satu kendala fasilitas dan anak-anak takut bosan. Nah, ketika pola pembelajaran ceramah itu jadi dimulai dengan kuis dulu. Kuis ya, atau lebih ke pretest ya kalau kalian nggak asing dengarnya mah ya. Jadi karena sekarang tuh anak sekarang tuh lebih suka ke tantangan, terus nggak pertandingan sih, kayak pengen lebih unggul dari yang lain gitu anak-anak tuh sekarang. Jadinya kuis tapi berebut-rebutan gitu, misalnya diberitahu dulu pertanyaan ini poinnya 90, jadinya mereka siap-siap gitu, siapa yang duluan gitu loh. Jadinya tetap aja walaupun secara ceramah atau face to face secara metode ceramah menjelaskan teori itu anak tetap excited gitu, sehingga tidak bosan pembelajarannya. Berarti kendalanya lebih ke sarana dan prasarana ya Kak di sekolah? Iya. Hampir semua sekolah sih seperti itu, karena waktu skripsi juga Teteh ngambil ini analisis pembelajaran IPA berbasis praktikum. Nah, kendalanya itu semua ruangan, peralatan gitu. Jadi kalau untuk masalah dari siswa ini ada nggak sih Kak pengaruh, misalnya anak tuh terlalu pengaruh digital atau pengaruh males, atau cuma masalahnya tuh cuma di sekolah aja gitu, dari si siswanya ini ada nggak sih masalah yang masalahnya tuh ini nih anak ini ternyata gitu Kak? Lebih ke masalah pribadi gitu ya? Ya. Individual. Oh iya, banyak sebenarnya. Apalagi di daerah Teteh sini ya, banyaknya orang tuanya itu kerja di luar negeri, jadi kurangnya bimbingan dari rumah ini, mereka paham ya. Iya, sehingga sekolah itu mereka anggap tuh cuma formalitas loh Kak gitu tuh, nggak giat. Jadi kurangnya motivasi dalam belajar ya Teh ya? Iya, itu kurangnya motivasi belajar, kayak mereka ini ya menganggap sekolah tuh hanya biasa biar dapat
ya gitu. Jadi yang penting siswa anak tuh masuk aja gitu sekolah ya Teh ya. Padahal seharusnya ada bimbingan dari orang tua gitu dengan kondisi siswa yang nggak melulu paham dengan materi gitu. Iya, nah iya bukan semuanya, tapi hampir seluruh gitu loh dia, karena kan keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Iya, iya, iya. Pengaruh sih, karena yang Teteh lihat selama ini yang siswa bermasalah di sekolah itu, ternyata di rumahnya juga mereka punya masalahnya pribadi. Dari masalah internal gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke selanjutnya nih Teh. Jadi itu kan di kendala belajar gitu ya. Nah, terus kita lebih mengerucut lagi nih ke praktikum IPA-nya. Nah, pastinya juga nggak cuman di kelas aja ya Teh. Masalahnya tuh pasti di praktikum juga pasti ada gitu yang tadi udah dijelasin di sarana dan prasarana juga. Nah, kalau di bagian actionnya ini kan, di bagian praktikumnya ini kan kita ke keterampilan siswa ya tuh, yang nggak cuma materi, dan sebenarnya praktikum ini sendiri juga harus ada keterampilan dari siswanya juga. Nah, dari Teteh ini gimana sih gitu, kenapa sih kok perlu gitu melakukan praktikum ini? Izin jawab ya. Yang satu, pertama masalah motivasi atau minat belajar si peserta didik ini. Pertama, yang Teteh bilang tadi, karena murid-murid itu lebih senang ke praktik, satu. Terus, nah, lebih senang ke praktik itu apa? Pertama, bukan karena cepat menangkap pengetahuan atau materi yang dijelaskan ya, tapi kayak motivasi belajarnya aja dulu gitu, biar pada semangat gitu ya. Terus perlu praktikum itu kan karena ya, kalau secara teori IPA tuh harus dibuktikan, ya enggak? Iya, Ya, tuh. kayak harus dibuktikan, karena IPA itu gimana, IPA itu teori itu harus berdampingan dengan praktik ya. Terus menurut Teteh juga, nah di kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu sebenarnya lebih menekankan ke praktikum. Jadi siswa itu belajar di luar, kayak misalkan kita mengamati sungai yang tercemar gitu. Nah, di tempat itu juga peserta didik untuk menganalisis apa nih pencemaran jenis apa penyebabnya gitu. Jadi pemecahan masalah ya Teh secara langsung gitu di luar kelas gitu. Apa sih, kita membutuhkan IPA itu ilmu sains yang sangat berkaitan dengan berpikir kritis ya. Nah, itu sih perlunya praktikum diterapkan di pembelajaran IPA. Yang biasa terjadi tuh apa aja sih Teh, kalau praktikum ini dari siswanya atau dari Tetehnya gitu? Kendalanya ya, kalau kendalanya dari siswanya itu biasanya, misalnya minggu yang lalu sudah diinformasikan untuk membawa alat ini yang dari rumah seadanya. Nah, ketika minggu kedepannya itu mereka nggak bawa beberapa, jadi kita undur lagi gitu. Alasannya ini misalnya waktu terakhir ini ya, terakhir sebelum semester ini selesai itu, kata itu praktikum lingkungan yang pakai bawang, terus pakai 3 jenis air sunlight, rinso, sama air biasa. Nah, itu karena nggak ada ruang laboratorium dilakukannya di kelas, itu kendalanya. Jadi proyek yang kita amati ini berantakan, diamati di hari, karena ketika istirahat bukan anak kelas itunya aja yang masuk ke kelas itu, kadang ada yang main, diberantakin gitu loh si proyek yang kita buat ini, atau bahan yang udah kita buat amati ini loh. Iya. Itu aja sih kendalanya paling. Jadi cuma diamati hari ke-1 itu kan belum ada hasil ya, belum valid gitu loh. Valid. Jadinya berantakan lah gitu, cuma bisa ambil penilaian keterampilan di
bukan mereka awal membuat proyek itu. Berarti masalahnya lebih ke kedisiplinan ya, kayak siswanya tuh belum bisa disiplin Ada lagi deh. tentang tugas gitu ya. Nah, kedisiplinan. Iya, dan kalau kendala besarnya Iya. ya iya kayak sarana gitu, laboratorium ini, sehingga siswa tuh susah juga menerapkannya ya gitu. Mereka kan dimana masih tahap belajar berpikir segala ya, namanya SMP gitu tuh. Belum begitu paham ya Teh. Iya. Berarti Teteh ini tadi tuh pas pas ngajar SMP ada transisi dulu nggak sih dari kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka, atau langsung kurikulum Merdeka penerapannya? Waktu awal-awal itu Februari 2022 itu masih kurikulum 2013, tapi udah percobaan kurikulum Merdeka. Jadi ketika semester baru diterapkan. Nah sekarang juga kan di kurikulum Merdeka ini ada rapot khususnya di luar rapot nilai-nilai pelajaran gitu loh. Rapot khusus kayak nih anak ini udah ngebuat proyek apa aja, kalau enggak kita dari gurunya ini udah ngerencanain dari awal di RPP itu, misal di semester 1 ini anak ini harus membuat roket air atau apa gitu, tercapai nggak, berkembang atau belum berkembang, itu cara penilaiannya. Iya Teh, izin Ada lagi? Iya, izin bertanya lagi. Dari salah satu jurnal yang saya baca kan, adanya itu kan pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran IPA. Nah, Pak, maka kemampuan siswa dalam memahami konsep IPA harus lebih ditingkatkan. Karena nilai pemahaman konsep berarti siswa tidak hanya sebatas mengetahui konsepnya saja, tetapi siswa juga mampu menjelaskan kembali materi yang diajarkan dengan kalimatnya sendiri, setelah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih Teh yang Teteh lakukan untuk melatih kemampuan pemahaman siswa tersebut? Apakah praktikum ini menjadi salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran IPA ini Teh? Izin jawab ya. Salah satunya praktikum, karena intinya IPA itu ya praktikum. Tapi cara lain agar si peserta didik ini mampu menjelaskan atau mensinopsiskan materi yang telah dijelaskan gitu ya. Jadi Teteh itu pernah pakai suatu cara, itu pertamanya coba-coba tapi berhasil. Jadi misalkan Teteh itu menggambar siklus hujan ya, atau efek rumah kaca di papan tulis tuh. Tadinya Teteh jelasin dulu atau mereka suruh baca, setelah itu diberi waktu 10 menit atau 15 menit. Setelah itu ditunjuk secara random peserta didik itu untuk menjelaskan gambar yang kosong di depan papan tulis ini tanpa ada tulisan apapun. Di misi siklusnya tuh Sebenarnya iya, jadi misalkan gerhana matahari terjadinya, Teteh cuma gambar atau memberi gambarnya di papan tulis. Nanti Teteh tunjuk 5 orang maksimal, 5 orang tuh untuk menjelaskan dan harus bisa. Walaupun ya dengan rangkaian kata-kata yang belum bagus gitulah, namanya anak SMP gitu ya. Masih belajar. siswa juga ke trigger ya? Gitu. Iya, dikasih tantangan gitu tuh. Jadi ada punishment-nya, misalkan ini ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca, memahami, dan menjelaskan ulang gambar yang di depan tanpa ada penjelasan apapun. Misalnya cuma ada gambar laut, matahari, bulan gitu loh. Iya. Jadinya atau enggak semisalkan dikasih perumpamaan nih, kan pencemaran lingkungan. Misalkan di kemarin ini ya yang Teteh ajar aja ya materinya ya. Di depan ini kalau ini sebelum menjelaskan materi ya, Teteh pancing atau apa namanya itu, kasih persepsi awal gitu ya. Di lingkungan itu hidupnya rumah itu di sekitar pepohonan rumah ini. Sedangkan lingkungan ini rumahnya itu bertempat di sekeliling pabrik-pabrik atau industri. Nah, Teteh tanya ke peserta didik, kira-kira yang lebih rentan terkena
pencemaran lingkungan yang mana gitu. Tapi belum ngejelasin di situ, belum ngejelasin materi, dipancing dulu gitu si anak ini. Jadi Sehingga mereka kan kenapa? Iya, jadi ada persepsi dulu ya teh di awal gitu, pemicu. Iya, persepsi di awal. Kalau enggak, kalau semisal, karena kan kalau persepsi di awal terus, anak ini mungkin takutnya berat ya, apalagi kelas 7 baru masa transisi dari SD ke SMP. Kadang dijelasin dulu kayak tadi tuh, dijelasin dulu gimana itu siklus hujan atau rantai makanan ya, kayak ayam segala ulat itu dijelasin dulu. Nanti setelah itu teteh gambar bikin rantai makanan baru, jelasin jika populasi ini mati apa yang akan terjadi ke populasi lain gitu, disuruh jelasin dengan kata-kata mereka. Untuk bisa berpikir kritis gitu ya, ini kok bisa begini, Iya, begitu gitu. lebih ke tekanan sih awalnya ya, tapi kan harus membangkitkan motivasi belajar mereka gitu. Jadinya lebih takut ke punishment, sebenarnya mereka itu lebih takut ke hukumannya, cuman karena terpaksa ini nyantol lah sedikit di otak mereka gitu. Jadi selanjutnya itu kan tadi kan kemampuan pemahaman siswanya teh. Nah kalau sekarang itu keterampilan proses sainsnya. Nah menurut Sudargo dan Aisyah 2013 menyatakan bahwa praktikum ini merupakan sarana terbaik dalam mengembangkan keterampilan proses sains. Apakah Teteh setuju dengan pernyataan tersebut teh? Sangat setuju, karena alasannya ya, di praktikum itu kan enggak ini ya, enggak asal-asalan gitu, tapi sesuai prosedur. Karena kalau nggak sesuai prosedur itu pasti nggak bakal jadi si apa yang mau kita praktikumin ini gitu kan ya. Kayak semisalkan praktikum tentang apa sih, imbibisi ya, yang pakai kentang sama teh Ya. itu, teh sama ini garam itu ya. Kan kalau misalkan kitanya nggak sesuai takaran, itu nggak bakal, hasilnya juga bakal berantakan kan. Iya. Jadi menurut Teteh setuju dengan pernyataan yang tadi kalian sebutin. Iya, senangnya tuh dibanding teori yang tadi juga ya, teh mendingan langsung action aja Iya, deh, langsung eksperimen. Apalagi siswanya belum pernah nyoba gitu kan. Jadi lebih penasaran ya. Betul, Pak. Nah iya benar. Sama kayak kita juga sih teh. Kita lebih Ya, suka praktikum. dia juga lebih suka praktikum, cuman ya laporannya doang. Praktikumnya senang cuma laporan banget. Susah. Jadi kan kita tadi udah bahas mengenai keterampilan proses sainsnya ya teh. Nah, apakah di dalam kegiatan praktikum yang Teteh lakukan, Teteh sudah menerapkan hands-on activity dan juga keterampilan proses sains dalam kegiatan praktikum tersebut teh? Sudah menerapkan, cuman kendalanya itu ada beberapa ya, banyak peserta didik yang nggak bisa pakai cara itu gitu. Nah, kemampuan peserta didik ini, jadi secara pelan-pelan diterapkan, tapi nggak keseluruhan gitu, karena kan kalau misalkan peserta didik ini dipaksa dengan metode itu, mereka bukannya masuk malah suntuk di pelajaran itu gitu. Tapi sudah menerapkan sih, kayak misalkan mereka itu langsung terjun ke lingkungan gitu tuh, terjun ke lingkungan, mengamati lingkungan sekitar, atau enggak waktu itu iya mereka ngebuat miniatur sel hewan sama sel tumbuhan itu, jadi hands on activity-nya ada gitu. Langsung gitu ya, teh. Siswanya. Iya. Oke, ada lagi nggak nih, Kak? Ada nih Kak, lanjut lagi ya. Ada ya. Tadi kan udah kita praktikum ya. Jadi kegiatan praktikum itu kan tadi yang tadi kita bahas membutuhkan berbagai jenis penunjang seperti sarana dan prasarana ya Teh ya. Dan keterampilan tersebut untuk dapat merealisasikan teori yang akan diajarkan ke siswanya. Nah, apakah di sekolah Teteh ini terdapat alat praktikum seperti alat optik gitu Teh? Oh, alat praktikum ya, izin menjawab ya.
Seperti yang Teteh bilang tadi, sebenarnya sarana prasarananya kurang. Sebenarnya ada kayak kit listrik, kayak apa sih? Hmm, apa tuh namanya? Preparat, segala preparat yang udah kering tuh ada sebenarnya. Termometer, mikroskop. Tapi karena jarang digunakan, jadinya rusak dan belum ada perbaikan sampai sekarang ini. Ada sebenarnya, cuma tidak digunakan gitu loh. Dan kelengkapannya juga Tapi belum terlalu lengkap ya Teh. kalau kelengkapan nggak lengkap banget, bisa dibilang tidak lengkap sekali. Berarti guru tuh sebisa mungkin gitu nyari cara gitu gimana nih harus tetap bisa berlangsung walaupun dengan keadaan atau kondisi lab yang kurang memadai iya ya. seperti itu. Iya, jadi pakai peralatan seadanya gitu tuh. Luar biasa sekali Ya, memang. keren banget. Jadi walaupun kurang, jadi tetap ya Kak melakukan praktikum. Tetap kayak waktu itu belajar tentang bagian-bagian buah. Ya, harusnya kan di bab itu mengamati silem dan phloem di batang ya. Tapi karena mikroskopnya nggak jalan, nggak ada preparat yang benar gitu, rusaklah alat-alat tersebut. Jadinya kita alihkan ke penilaiannya itu di praktikum mengamati bagian-bagian buah yang epidermis apa gitu, yang dijarumin itu loh kayak waktu kuliah. Iya, jadi sebisa mungkin tetap ada praktikum di bab tersebut gitu dengan peralatan seadanya. Ya, luar biasa sekali memang ya. Jadi guru memang harus bisa Keluar tuh. apa aja dulu. Iya, harus Walaupun benar. iya. Karena kan IPA itu kan emang pembelajaran yang kreatif, inovatif ya Kak. Betul. Ya, jadi Iya. Nah, jadi tadi yang udah Teteh kasih tahu ya kendalanya terus alat-alatnya yang ada gitu. Nah kita iya. udah sempat bikin LKS ya kayak Iya, kita sempat bikin LKS juga. LKS kita tuh mengenai alat optik ya Kak. kita Oh iya, yang pernah divalidasi ya sama Oh Teteh. iya, tadi juga yang validasi. Iya. jadi mungkin kalau seandainya Teteh mau pakai LKS kita boleh dipakai untuk di kelas gitu Ya, kan. boleh nanti. Kegiatan pembelajaran ya Kak. Semoga kita membantu. Bisa dimanfaatkan. Iya. Ya. Cuman kan ini ya, yang Teteh koreksi itu kurang langkah-langkahnya doang, langkah-langkah praktikum kalian ya. Kita udah ada beberapa revisi juga sih ya setelah validasi itu. Mungkin kita juga boleh tahu nggak sih Teh LKS yang sebenarnya pas atau cocok untuk pembelajaran itu seperti apa sih Teh gitu? Yang biasanya Ada yang tebel. Yang ada punya ya Teh? Iya, sebenarnya ya Dea, kurikulum Merdeka itu hanya omongan orang-orang yang besar yang menerapkan, tapi tidak difasilitasi ke bawah itu. Kayak misalkan buku juga sebenarnya masih pakai kurikulum 2013 gitu loh, dikasihnya dari dinas ini. Kita juga bingung sebagai guru, sedangkan tuntutan penilaian itu harus kurikulum Merdeka gitu. Jadi hanya apa ya, cuap-cuap Oke. Tapi nggak ada bukti gitu ya. Perubahan ya, gimana? kayak kan dengan adanya banyak penilaian proyek ya, awal-awal ditingkatkan dulu lah sarana prasarana atau alat penunjangnya gitu, baru diterapkan sistem kurikulum baru ini yang menuntut banyak penilaian proyek dan pembelajarannya di lapangan gitu. Iya, betul. Jadi butuh apa ya kayak butuh ya itu kita sekolah tuh emang butuhnya sarana dan prasarana jadi bukti dari perubahan Ya, itu kita apa gitu. paling intinya itu. Iya betul. Kalau buku yang dipakai menurut Teteh sih yang dari dinas juga sudah cukup.
cukup. Karena apa? Karena setelah penjelasan materi itu disediakan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum di buku tersebut. Jadi untuk penilaiannya kayak udah difasilitasi, kita tinggal melakukan atau menerapkan gitu. Di guru mah kasih ngasih ini aja ya, arahan gitu. Iya, sudah ada sebenarnya di bukunya itu. Oke, sobat-sobat posesif, mungkin tadi Ibu Hairanisa ini udah banyak menjelasin ya. Itu juga udah dapat banyak pengalaman baru dari Teteh. Iya, pengalaman yang belum berapa lamanya. Kita dengar cerita-cerita yang Menarik, yang seru banget ya Teh. jadi Teteh selama jadi guru IPA ini banyak experience-nya tuh, banyak banget tantangan gitu ya Teh, dengan kondisi sekolah yang seperti itu. Memadai, ya banyak banget sih. Kayak ya lebihnya sih pengen praktikum yang lebih ekstrim atau lebih kreatif lagi gitu ya, cuman susah gitu tuh menerapkannya gimana. Sedangkan kalau mengajukan dana itu lama prosesnya gitu. Karena kan kita kuliah juga, mungkin pas masa-masa kuliah kita tuh banyak gitu ya praktikum yang kita lakukan gitu, dan ekspektasi kita tuh bisa kita terapkan di sekolah gitu. Dengan Iya, keterbatasan itu kan. Tapi ketika di sekolah ini, iya, mungkin kalau di sekolah swasta mungkin ya, karena swasta dari segi dana juga gede gitu. ya. Mungkin mereka terfasilitasi, tapi kalau untuk negeri ya kita harus melemahkan ekspektasi kita lah untuk mengajar jadi guru yang kreatif atau segala macam aktif itu. Sedih banget katanya, harus dilemahkan dulu ekspektasi kita gitu. Ya, jadi harus jangan terlalu berharap lebih gitu. Jangan terlalu berharap lebih Teh. Ya, ingat ya Teh Halis. Oke sobat posesif, kalian tentunya udah nyimak dong ya obrolan kita bareng narasumber yang sangat luar biasa ini. Pastinya dong Kak Nur, dan ternyata narasumber kita ini kakak tingkat kita di kampus ya Kak, yang saat ini beliau sudah mengajar. Iya Kak, luar biasa ya Kak. Jadi beliau ini juga setelah lulus langsung mengajar. Kita juga udah dapat banyak ilmu nih, dan juga udah sharing-sharing pengalaman dari Ibu Hairanisa. Betul kan Nur, jadi kita tuh tahu gitu, kenapa sih kok harus praktikum gitu, kenapa sih harus belajar IPA. Iya dong Kak, oke deh Kak, semoga sobat posesif di rumah dan juga kita berdua bisa dapat ilmu dan pengetahuan baru ya dari narasumber kita. Pastinya dong Kak, ya udah Kak, mungkin kita berdua juga bakal pamit. Kita ketemu lagi di episode posesif selanjutnya. Oke, see you sobat posesif.